Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat pagi, selamat siang waktu Indonesia Timur, teman-teman semua. Em, kita berjumpa lagi pada hari ke-8 PK 267. Yang kami hormati Ibu Serly Juanda, Gubernur Maluku Utara. Selamat siang waktu Indonesia Timur, Ibu Serly. Selamat siang. Terima kasih banyak Ibu sudah bersedia hadir di siang hari ini. Turut menyapa ada Bapak Ayom Yudi Paminto selaku Direktur Fasilitasi Riset LPDP. Selamat pagi Bapak Ayom. Selamat pagi, selamat siang, Bu Gubernur, Bapak Ibu semua. Selamat pagi, selamat hari ke-8 buat seluruh peserta PK 267 Vinidiak sekaligus calon pemimpin masa depan Indonesia. Teman-teman, perkenalkan saya Yudita Maharni sebagai MC sekaligus moderator pada pagi hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama menyelami makna mengabdi untuk negeri, sebuah tema yang begitu dekat dengan setiap calon penerima beasiswa kita nih buat award di LPDP. Bersama narasumber kita yang luar biasa, Ibu Sally Chowanda. Namun sebelum sesi ini kita mulai, kita minta Ibu Sally untuk menyapa teman-teman semua. Izinkan saya membaca CV beliau dulu secara singkat. Boleh ya Ibu? Ibu Ya, Sally Juanda, lulusan S1 dari Universitas Petra, program studi International Business. Sebelumnya beliau menjabat sebagai direktur pada PT Bella Group. Kemudian pengalaman beliau cukup banyak juga sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Pulau Marotai, pengurus Pusat UASI, dan Bunda PAUD Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya pada tahun 2025 beliau ditunjuk sebagai Gubernur Maluku Utara. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi mungkin Bu Serly bisa langsung menyapa teman-teman ya PK mati. 267 Vinidiak Ibu. Kepada Ibu Serly dipersilahkan. Ya, selamat pagi, selamat siang Selamat untuk pagi, Bu. seluruh peserta LPDP. Salam buat Pak Ayom, kayaknya ada Pak Dwi ya. Pak Ya, Ayom Bu, dan Pak terima Dwi, kasih, Bu salam. Gubernur. Kangen mau Terima ke sana lagi, Bu. kasih. Iya, kami menunggu kedatangannya lagi. Mau mengajak Pak Yom, Bu, agar risetnya makin keren Maluku Utara. Siap, Bu Siap, Gubernur. siap. Kita jelajah Taman Love, naik ke Gunung Gamkonora juga ya. Kemarin gak lama sudah, Ibu. Kamponora yang belum, Ibu. Iya, ditunggu kunjungan selanjutnya. Siap, Ibu. Terima kasih sudah mengundang saya pagi dan siang hari ini. Hari ini kita semua berkumpul dalam satu semangat yang sama, yaitu aku pergi untuk kembali. Mungkin kalimat yang sederhana, tapi sesungguhnya mengandung janji, janji untuk belajar, bukan hanya demi gelar, tapi juga untuk tanggung jawab untuk pulang, membangun, dan mengabdi. Ini saya hanya menyapa atau saya udah langsung Boleh Ibu sharing? kalau mau langsung juga boleh karena ini sesinya hanya 1 jam saja. Takutnya Oke, biar Ibu bisa langsung langsung aja ya. pertanyaan. Iya, Ini betul. batch berapa tadi? PK 27, 267 Vinidiak Ibu. 267, PK 267. Berapa pesertanya? Ada 308 Ibu. 308. Salam untuk semuanya yang hadir dalam Zoom pagi dan siang hari ini. Selamat, kalian adalah 300-an dari ribuan yang mendaftar. Congratulations. Hari ini mungkin saya memberikan sedikit sharing untuk yang akan pergi belajar di luar negeri. Kita adalah Merah Putih dan bisa mendapatkan beasiswa LPDP adalah suatu rejeki buat kalian dan bukan hanya sekedar pergi untuk belajar dan mendapatkan ijazah, tapi masing-masing dari adik-adik nanti juga punya misi, yaitu bagaimana menyerap semua ilmu yang nanti adik-adik akan dapatkan dan kemudian ilmu tersebut bisa dibawa kembali ke Indonesia ataupun tidak harus kembali ke Indonesia, tapi yang pasti ilmu tersebut bisa dipakai untuk bagaimana mengabdi kepada Indonesia.
Kita diingatkan kembali oleh para intelektual Indonesia terdahulu, ada our founder, Bapak Insinyur Soekarno, Bung Hatta, Natsir, Sultan Syahrir, dan begitu banyak pejuang yang menempuh pendidikan di negeri orang, bukan untuk mencari tempat yang lebih nyaman, tapi untuk membawa pulang cahaya pengetahuan bagi bangsanya. Mereka pergi dalam keterbatasan, tapi pulang dengan visi besar. Mereka belajar untuk mengubah, bukan untuk berpindah. Kondisi kita hari ini, saudara-saudara, adik-adikku, Indonesia hari ini dan Indonesia selalu menjadi negeri yang sangat kaya sumber dayanya, manusia maupun alam. Tapi kita masih kurang pemerataan. Kita punya tambang, laut, hutan, energi, tapi kesejahteraan kita masih tertinggal dari negeri yang tak sekaya kita. Itulah sebabnya negeri ini tidak hanya butuh orang pintar, tetapi butuh orang yang berintegritas dan berjiwa pengabdian. Kita tidak hanya butuh inovator, tapi kita juga butuh um, pelayan bangsa, pelayan rakyat, mereka yang mau berkontribusi untuk membangun Indonesia, hingga Indonesia bisa mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya secara optimal. LPDP hadir bukan sekedar beasiswa, tapi investasi kepercayaan. Negara ini menaruh harap pada pundak kalian bahwa di tangan-tangan muda inilah Indonesia akan menemukan bentuk terbaiknya. Kalian adalah bukti bahwa bangsa ini tidak kekurangan talenta, tetapi sedang menyiapkan masa depan baru. Karena itulah, pergilah jauh, belajarlah setinggi mungkin, tapi jangan lupa jalan pulang. Pulanglah bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara hati dan kontribusi. Karena kadang seseorang bisa kembali ke Indonesia tanpa harus datang ke tanahnya, asalkan karya dan pikirannya tetap berakar untuk bangsanya. Membangun negeri Indonesia tidak harus dengan kembali. Ada masing-masing yang mungkin punya panggilan untuk kembali membangun di Indonesia, tapi kemudian ada yang berkontribusi dengan tetap tinggal di luar negeri, dispora yang kemudian membangun Indonesia dari luar negeri. Saya tahu jalan menuju mimpi itu tidak selalu mudah, kadang ada lelah, akan ada rindu, ada godaan untuk menyerah. Tetapi ingat bahwa kenyamanan itu bukan tujuan. Tujuan ke sana untuk belajar ilmu baru dan menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk adik-adik dan mudah-mudahan bisa berkontribusi bagi Indonesia. Dan ketika kalian pulang nanti, mungkin tidak akan ada karpet merah yang akan menyambut kalian. Mungkin yang menanti justru jalan berbatu, birokrasi yang rumit, sistem yang belum sempurna. Namun disitulah terletak ujian cinta kepada tanah air, bahwa kita tetap membangun, kita tetap berkontribusi walaupun jalannya tidak mudah. Karena sejatinya nasionalisme itu bukan diukur dari seberapa lantang kita berbicara, tetapi dari seberapa kuat kita bertahan di tempat yang butuh kita. Hari ini saya ingin kita semua berjanji dalam hati masing-masing bahwa ilmu yang akan kita bawa pulang akan kita jadikan cahaya untuk membimbing sesama, bukan obor untuk membakar ego pribadi. Bangsa ini menunggu kalian dari Sabang sampai Merauke, dari Ternate sampai Papua, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, NTT, NTB. Indonesia sedang menanti generasi yang tidak hanya kembali dengan ijazah, tetapi dengan visi, dengan integritas, dengan kasih kepada negeri. Kita belajar dengan hati untuk bisa berinovasi, kemudian kita membangun negeri ini dengan kolaborasi. Pergilah sejauh mungkin, tumbuhlah setinggi langit, belajarlah sebanyak mungkin, tapi ketika waktunya tiba, kembalilah untuk menyalahkan kembali merah putih di negeri ini.
Sekali lagi, selamat berjuang, selamat berproses, dan selamat menjadi bagian dari kisah besar Indonesia. Aku pergi untuk kembali, aku belajar untuk mengabdi, dan aku cinta Indonesia. Itu aja pesan dari saya. Semangat, jangan menyerah, karena yang menentukan keberhasilan kalian adalah ketika kalian mau menyerah, ketika kalian capek, istirahat, kemudian bangkit lagi, belajar lagi, dan don't settle for less. Kalian adalah sedikit dari ribuan orang yang berharap, atau mungkin jutaan orang yang berharap mendapatkan spotnya kalian. Kalian sudah berhasil melewati filter yang begitu sulit, mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berbakti kepada negeri, dan kalian adalah pemimpin masa depan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat belajar, salam merah putih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sally. Wah, sangat singkat, padat, tapi bermakna ya. Tadi banyak sekali yang sudah Ibu Sally sampaikan. Ini juga saya masih banyak Bu sebenarnya yang ingin saya diskusikan dengan Ibu, tapi mungkin karena waktu Ibu sangat mepet, mungkin boleh ya Bu ya dari teman-teman Boleh. peserta yang mau berdiskusi atau memohon arahan kepada Ibu, boleh ya Bu ya. Teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan langsung raise hand. Teman-teman yang dari Maluku nih Bu, kira-kira Bu disapa dulu Bu, mungkin Bu 7 orang tadi Bu. Halo, Teman-teman yang dari di, Maluku, di sana tuh nanti nggak ada ikan loh. Jadi harus belajar bisa makan apa yang ada. oke, terima kasih Ibu. Ini ada satu awardee kita yang raise hand Ibu, Mbak Marta Soai. Selamat siang Mbak Marta. Monggo Mbak Marta bisa langsung ke Ibu secara singkat pertanyaannya atau arahannya. Baik, terima kasih Mbak Yudita. Selamat pagi dari Inggris, Ibu Shirley. Oh, Saya jam 4 pagi di Inggris saat ini, puji Tuhan, dapat beasiswa dari LPDP untuk melanjutkan studi S3 Hukum di University of Warwick, Ibu. Saya sangat deg-degan bicara dengan Ibu karena Ibu adalah salah satu tokoh inspirasi saya. Saya banyak menonton video-video interview dengan Ibu dan saya sangat terinspirasi dengan Ibu. Saya mohon arahannya Ibu sebagai seorang perempuan yang berada di level Ibu sebagai pemimpin. Saya ingin tahu bagaimana tantangan yang Ibu hadapi dalam pekerjaan Ibu, dan bagaimana Ibu tetap menjaga semangat merah putih untuk terus mengabdi dan berkontribusi bagi Indonesia. Terima kasih Ibu. Oh, saya juga asalnya dari NTT Ibu, jadi saya sangat bangga ada perempuan pemimpin dari Maluku Utara seperti Ibu. Terima kasih banyak Ibu, sehat selalu, Tuhan berkati. ya, terima kasih Marta. Wah, semangat luar biasa ya, jam 4 pagi. Dan selamat yang sedang mengambil studi S3 di London. Suatu kebanggaan bagi NTT, putri terbaiknya bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini. Apa tantangan? Mungkin secara spesifik ke perempuan kali ya, karena Marta kan juga perempuan. Pertama adalah mungkin ketika kita adalah perempuan, ada di suatu profesi yang tidak banyak ada perempuannya. Dalam hal ini, saya selaku gubernur sampai dengan hari ini, gubernur perempuan yang ada di Indonesia itu hanya ada 3 orang. Dan saya juga adalah yang pertama yang kalau bahasa politiknya bilangnya saya triple minoritas. Tetapi saya selalu bilang saya bukan minoritas, saya merah putih. Saya mencintai Indonesia sama seperti mayoritas. Dan banyak yang meragukan apakah perempuan bisa. Dan saya tidak pernah menjelaskan atau berargumen apakah perempuan bisa. Saya menjawab dengan output. Saya menjawab dengan kembali lagi sebagai kepala daerah, sebagai gubernur, apa tugas dari kepala daerah? Tugas dari kepala daerah sebagai gubernur, kita memimpin birokrasi, memimpin pemerintahan.
kita pemerintah ini sebenarnya adalah regulator, fasilitator, bagaimana kita memanfaatkan anggaran yang dipercayakan kepada kita untuk mensejahterakan masyarakat yang kita pimpin. Oleh karena itu, output saya bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang saya ambil, bahwa memang setiap rupiah yang di-spend oleh government Provinsi Maluku Utara untuk basic need dari masyarakat, sederhana pendidikan, kesehatan, bagaimana meningkatkan pendapatan mereka, memberikan ruang aman untuk mereka hidup dari rumah, sekolah. Jadi tantangan terbesar adalah ketika orang meragukan kita, tetapi kita jangan jadikan itu sebagai uh, tantangan, tapi kita jadikan itu sebagai bensin, vitamin yang membakar untuk membuktikan bahwa kita bisa. Dan tidak perlu menjawab dengan argumen, kita jawab dengan kinerja dan output, karena pada waktunya waktu dan output yang akan menjawab. Setelah sudah hampir 8 bulan, saya menjawab, mereka yang tadinya meragukan akhirnya mengakui bahwa saya melakukan tugas saya dengan cukup baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Ibu untuk jawabannya. Sehat selalu Ibu dan Terima keluarga. kasih. Tuhan Jadi memberkati. semangat belajar. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Mbak Marta. Ibu, ini ada satu lagi penanya dari Mbak Harliana Monica. Pada Mbak Harliana dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Yudita. Selamat siang untuk Ibu Sherly dari Kupang, Bu. Ya, Selamat siang. Saya Elin, Bu, yang nantinya akan berencana kuliah PhD di Queensland University, Australia. Ibu Sherly, saya ingin bertanya Ibu menjadi salah satu sosok inspiratif dari kami perempuan-perempuan NTB. Ibu sebagai perempuan di tingkat daerah, bagaimana Ibu memaknai semangat berbakti pada negara dalam konteks memperjuangkan gender equality dan pemberdayaan perempuan. Ibu, kebetulan saya sendiri juga fokus penelitian saya nanti tentang gender equality, Ibu. Jadi mungkin Ibu ada tips dan trik bagaimana Ibu memperjuangkan tentang masalah isu tadi, Ibu, dan juga bagaimana pemberdayaan perempuan yang ada di Maluku Tenggara. Terima kasih, Ibu. Ya. Halo Herliana dari Kupang, NTT ya? Iya, Ya. Bu. Selamat yang sudah mendapatkan kesempatan untuk nanti segera belajar untuk mendapatkan PhD ya. Nah, bagaimana saya memberdayakan perempuan. Jadi, dalam profesi saya hari ini sebagai Gubernur Maluku Utara, dan sebagai Gubernur Perempuan Maluku Utara yang pertama, 50% dari, mungkin bisa dikatakan 70% dari yang kemarin memilih saya itu adalah perempuan. Mereka menitipkan banyak harapan di pundak saya, karena pada saat saya berkampanye, saya bilang yang paling mengerti perempuan adalah perempuan itu sendiri. Saya mengerti bagaimana struggling setiap perempuan sebagai anak perempuan, sebagai istri, sebagai perempuan di tengah masyarakat, di bisnis, di usaha, di pendidikan, di hukum. Perempuan itu selalu ada tantangannya tersendiri berbeda dengan para laki-laki. Dan bagi saya, perempuan itu adalah backbone dari keluarga, ekonomi, apapun itu. Kita dituntut untuk bagaimana bisa sesuai dengan kodratnya kita perempuan untuk melayani, untuk mengayomi, untuk lembut. Tapi di satu sisi dengan emansipasi perempuan kita pun diharapkan cerdas, tegas, tapi lembut at the same time. Nah, apakah itu sulit? Sebenarnya tidak. Kita hanya perlu tahu di mana, kapan dan di mana. Nah, saya fokus pada pemberdayaan perempuan karena bagi saya dalam hal ini UMKM, karena rata-rata UMKM itu adalah perempuan dan UMKM itu adalah backbone dari ekonomi suatu daerah.
perempuan pun, apalagi mereka yang kemudian sudah punya anak ya, ibu-ibu, mereka punya motivasi yang luar biasa karena mereka harus berhasil demi menyekolahkan anak-anaknya. Ada mimpi dari semua ibu itu untuk bagaimana anaknya mendapatkan masa depan yang lebih baik dari mereka. Sehingga motivasi itu menjadi api yang tidak pernah padam dalam mereka belajar. Saya sudah menyiapkan program, bukan hanya memberikan mereka modal kerja, karena modal kerja tanpa ilmu pun tidak cukup. Ilmu pun ilmu teknis untuk produk yang bisa dijual, ilmu marketing, dan literasi keuangan. Karena jika produknya laku, produknya bagus, bisa dijual, tanpa literasi keuangan yang baik pun, akhirnya pendapatan yang ada, cash flow-nya tidak bisa diurus dengan baik, sehingga tidak ada kesinambungan. Semua pemberdayaan perempuan itu harus berkesinambungan, harus punya ekosistem yang sehat, harus dimulai dari level terkecil. Dalam hal ini kita ada PKK, kita ada level desa, kita ada organisasi-organisasi. Tidak mudah, tetapi kekuatan terbesar dari perempuan itu adalah saling menguatkan. Jika kita bisa membangun ekosistem yang baik, maka itu bisa tercapai. Oleh karena itu saya juga sangat mengapresiasi, tadi saya lihat yang bertanya semuanya perempuan juga, dan banyak penerima beasiswa yang perempuan, sudah banyak perempuan yang S1, S2, S3 di bidangnya masing-masing. Dan dalam perjalanan saya sebagai gubernur pun saya juga dibantu dengan ada banyak wamen yang perempuan, sekjen yang perempuan, dirjen deputi yang perempuan, banyak organisasi-organisasi perempuan yang juga membantu saya, kita berkolaborasi. Kita membangun dengan hati, kita mencari inovasi, dan kita berkolaborasi untuk memberdayakan perempuan. Karena saya percaya jika perempuan kuat, maka anak-anak itu terlindungi. Demikian. Terima kasih banyak Ibu Sherly untuk penguatannya. Luar biasa sekali, Ibu. Saya kembalikan Mbak Yudi. Terima kasih banyak Mbak Herliana. Ibu, ini ada yang raise hand lagi atas nama Mas Nafi Syauki. Tapi sebelumnya boleh kita baca kolom chat dulu, Bu. Ini juga banyak yang bertanya di kolom chat, cukup menarik. Pertama dari Silak Hasyani. Selamat siang Ibu, saya Silak sedang ongoing PhD di University Queensland, Australia. Mau nanya tips and trik untuk menjaga kesehatan dan kinerja agar tetap paripurna di tengah gempuran tugas dan ekspektasi yang ada. Ini bagaimana untuk menjaga kesehatan dan mental mungkin Bu di tengah gempuran tugas dan ekspektasi dari masyarakat terhadap Gubernur Maluku Utara saat ini. Monggo Ibu. Ya, jadi yang pertama saya mengkonsumsi vitamin ya, karena saya juga butuh ekstra vitamin dengan jadwal yang sangat padat. Kemudian ketika capek, istirahat, tidur pun harus cukup. Kalau ada waktu, syukur bisa olahraga, karena harus balance antara kerja dan olahraga. Kemudian yang terpenting bagi saya itu menjaga hati. Karena semua keputusan, terutama saya sebagai gubernur, setiap hari, setiap jam, kadang saya harus mengambil keputusan. Keputusan itu yang diambil biasanya mencerminkan hati kita, karena hati dan pikiran itu harus sejalan. Secara rutin, alokasi waktu, me time untuk refleksi, mengkalibrasi hati kembali, kompas moral yang benar, sehingga dari hati menyatu dengan pikiran, setiap keputusan dan kebijakan yang kita ambil kembali lagi kepada tujuan awal, mengapa kita mengambil langkah ini. Dalam hal ini saya sebagai gubernur. Jadi saya selalu mengkalibrasi hati dan kompas moral saya. Kenapa saya maju sebagai gubernur? Tujuan saya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah 5 tahun ke depan melahirkan kebijakan dan memanfaatkan APBD bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, meningkatkan taraf hidup mereka, pendapatan mereka, kecerdasan mereka, kesehatan mereka. Dalam hal ini saya tidak tahu adik-adik semua punya pergumulan yang berbeda, tetapi dalam hidup ketika kita mengambil suatu keputusan, kita harus tahu mengapa. Dan alasan itu harus terus kita pegang, kita jaga dengan hati yang bersih secara senantiasa mengkalibrasi hati kita dan kompas moral kita. Itu sangat penting. Karena biasanya keputusan yang salah diambil dari internal yang sedang tidak stabil.
Jadi mental health sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan itu bisa didapat dengan makan bergizi, tidur istirahat yang cukup, dan berdoa. Tidak Terima lupa untuk kasih. menjaga mental ya Ibu ya, Iya, tidak hanya fisikalnya saja. Dan juga tadi tujuannya apa untuk menjadi gubernur gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Ini ada satu pertanyaan lagi Bu di kolom chat. Boleh saya bacakan dulu ya Bu ya sebelum kita ke Mas Nafis. Saya Ishak Muda dari saat ini sedang menempuh studi magister di Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya ingin bertanya, saat ini tentunya banyak sekali putra-putri Maluku Utara yang ingin mengenyam pendidikan lebih baik dan mungkin belum terrekrut melalui beasiswa PDP. Bagaimana komitmen Ibu dalam menyediakan atau mendukung putra-putri Maluku Utara? Apakah pemerintah menyediakan beasiswa juga atau dalam bentuk bantuan yang lainnya? Mungkin itu, Bu. Monggo, iya, Ibu. terima kasih pertanyaannya. Provinsi Maluku Utara menyiapkan beasiswa tetapi untuk universitas dalam negeri. Jadi kita menyiapkan 1.000 beasiswa setiap tahunnya untuk kampus-kampus Arkites B yang ada di Maluku Utara. Kenapa? Karena masih banyak sekali anak Maluku Utara itu yang bahkan belum sampai SMA dan belum sampai kuliah. Jadi kita fokus kepada anggarannya kepada kepentingan orang yang lebih banyak. Kita Pemprov belum ada program untuk memberikan beasiswa di luar Maluku Utara. Tapi alternatif yang lain kita mengajak politeknik, politekes dan kampus-kampus yang terbaik di Indonesia untuk bekerja sama dengan universitas negeri yang ada di Maluku Utara untuk memberikan extension class. Seperti contoh, tahun depan kita akan ada prodi notaris, which is selama ini belum ada. Kemudian kita menambahkan kuota untuk politekes, dan kita bekerja sama dengan universitas yang baik secara nasional untuk mendirikan politeknik sehingga lulusannya siap untuk masuk ke industri Maluku Utara. Karena saat ini Maluku Utara pertumbuhan ekonominya tertinggi se-Indonesia dan industrinya sedang growing di pertambangan, di pertanian, di perikanan, semuanya sedang growing. Kita mau anak-anak Maluku Utara lah yang mengisi SDM-SDM di industri tersebut. Oleh karena kita equip mereka bukan hanya di university, tapi juga melalui SMK. Demikian. Banyak sekali ternyata program Maluku Utara Ibu ya untuk menaikkan SDM di Maluku Utara. Terima kasih banyak Ibu. Sudah ada banyak sekali yang resen. Boleh ya Bu ya kita sapa dulu yang resen. Ada Mas Nafis Syauki. Selamat siang Mas Nafis. Selamat siang Bu Shirley, selamat siang Mbak Selamat Yudita. siang. Izin memperkenalkan diri, saya Nafis, Bu, award di LPDP, dokter spesialis jantung dari Aceh, Bu. Saya mengikuti sosial media Ibu. Saya dari Aceh, dari ujung barat melihat masyarakat di ujung timur yang membuat saya makin cinta sama Indonesia walaupun saya nggak pernah menapakkan kaki saya di daerah timur Indonesia. Terima kasih banyak sebelumnya buat Ibu Shirley. Yang saya mau tanyakan, Bu, mungkin teman-teman Urdi yang seperti saya, yang setelah pendidikan nanti akan menjadi tenaga ahli, yang tidak akan duduk di area politik atau pemangku kekuasaan. Bagaimana kami itu bisa berkontribusi terkait kebijakan publik dan berkolaborasi dengan para pemangku kekuasaan di daerah kami masing-masing, Ibu. Itu pertanyaannya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih Nafis dari Aceh. Ya, sebenarnya pemerintah itu adalah regulator. Dan pemerintah ini tugasnya bagaimana membuat regulasi yang baik dan bagaimana memanfaatkan APBD yang baik demi kesejahteraan rakyatnya. Secara teknis, sebenarnya pengetahuan itu dimiliki oleh, dalam hal ini Nafis sebagai dokter bedah jantung, para pelaku usaha swasta, para para profesi hukum, sipil. Sebenarnya secara teknis pengetahuan itu dimiliki oleh kalian. Kalau tapi kan kemudian setiap kepala daerah itu punya kebijakan yang berbeda. Tetapi kita di Provinsi Maluku Utara, seluruh kebijakan itu kita dengarnya dari para pelaku. Jadi contoh seperti kita ketika mau memperbaiki rumah sakit pelayanan, selain bekerja sama dengan Kemenkes untuk extra hand
memperbaiki infrastruktur dan manajemen rumah sakit, saya berdialog dengan para dokter dan manajemen rumah sakit. Apa yang kalian butuhkan? Bagaimana untuk meningkatkan pelayanan? Bagaimana untuk menurunkan eh, sakit jantung? Bagaimana untuk menurunkan stunting? Bagaimana untuk menurunkan semua angka-angka yang ada, permasalahan yang ada di Maluku Utara? Kita, pemerintah, kita itu tidak tahu teknis. Teknis itu biasanya diketahui oleh mereka di bidangnya. Oleh karena itu, bagaimana untuk Nafis nanti bisa berkontribusi kepada daerah dengan memberikan pendapat. Karena pemerintah sekali lagi regulator. Kadang yang kita ambil menurut kita sudah terbaik. Tetapi kan sebenarnya objek itu adalah masyarakat sendiri. Jika masyarakat merasa bahwa regulasi yang kita ambil masih belum baik, maka silahkan disuarakan. Dengan zaman digital saat ini, tidak perlu menunggu untuk dipanggil. Suarakan melalui sosmed dengan paparan penjelasan yang sistematis, hulu hilir, yang komprehensif, sehingga itu bisa menjadi masukan bagi pemerintah. Bisa juga menguploadnya secara sosmed, bukan mengkritik, tapi memberikan pendapat. Jadi ini akan baik jika, atau saya melihat ada bottleneck di sini, saya merasa bahwa untuk menurunkan angka ini maka begini, SOP atau roadmap yang saya usulkan begini. Dengan zaman sosmed seperti saat ini, semua ekspresi bisa dipublish di sosmed dengan men-tag pemerintah setempat, mudah-mudahan didengar. Baik, Terima terima kasih kasih. banyak ya Ibu, jawabannya yang luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Yudita kesempatannya. Terima kasih banyak Mas Hafiz. Waktu Ibu Sherly tinggal 10 menit lagi, tapi masih ada 4 lagi penanya. Boleh Bu, kita share singkat? Boleh. Oke. Mbak Dias dan Mas Alexander mungkin boleh satu pertanyaan singkat saja. Baik, terima kasih Kak Yudita. Selamat pagi Bu Sherly. Perkenalkan saya Dias Astiza, saya dari Sulawesi Tengah. Saya ingin bertanya Bu, terkait dengan Ibu kan sebagai seorang ibu dari 3 anak sekaligus menjabat sebagai gubernur. Bagaimana Ibu membagi peran dan menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan memimpin satu provinsi? Kemudian, apa pesan utama Ibu kepada seluruh perempuan di Maluku Utara, khususnya di Indonesia, terutama yang memiliki mimpi untuk menjadi pemimpin atau berkiprah di sektor publik, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Dias. Sebagai ibu dan sebagai kepala daerah, ya tentu tadinya saya sebagai ibu rumah tangga ketika almarhum suami masih ada, saya menghabiskan lebih banyak waktu di rumah sebagai ibu rumah tangga. Dengan sekarang saya ibu rumah tangga sekaligus juga gubernur dan sekaligus juga yang bekerja untuk mencari nafkah kepada keluarga, waktunya terbagi. Tapi bersyukur di zaman digital seperti ini, kadang kita bisa video call, kita bisa telepon. Intinya adalah quality over quantity. Jadi saya selalu ada dan saya bersyukur anak-anak saya juga udah usia 19, 18, 16. Jadi secara rutinitas mereka sudah berjalan dengan sendirinya. Saya juga dibantu oleh keluarga terdekat untuk melihat mereka. Dengan ada CCTV di rumah, saya juga bisa memantau mereka. Dan jika mereka ada masalah, mereka tinggal telepon. Saya hadir di semua critical important moment yang ada dalam hidup mereka. Dan dari awal kita sudah berdiskusi bahwa dengan saya running for governor dan menjadi governor, ada waktu yang kemudian harus dikorbankan. Dan saya bersyukur mereka menerima hal tersebut. Apakah sempurna? Tidak pernah sempurna. Apakah struggling? Selalu struggling. Tapi kita selalu bisa menemukan solusi yang terbaik pada masa itu. Pesan saya kepada semua perempuan yang ada di Indonesia yang mau berkarir menjadi pejabat publik, tidak ada yang tidak mungkin. Saya pun tidak pernah bermimpi untuk menjadi gubernur di Maluku Utara. Tetapi saya adalah bukti bahwa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Saya juga bukti bahwa walaupun kita tidak mengerti birokrasi, selama mau belajar pasti bisa. Karena pada dasarnya tugas pemerintah itu sederhana, yaitu melayani. Dan kita sebagai perempuan dari kecil kita sudah dididik untuk melayani. Melayani kakak, adik, orang tua, melayani suami, anak. Jadi saya rasa jiwa melayani itu sudah ada di setiap
wanita perempuan Indonesia. Dan sebagai seorang ibu, tujuan tugas utama kita memastikan bahwa anak kita mendapatkan pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, masa depan yang lebih baik dari kita, sehingga semua perempuan Indonesia, terutama ibu-ibu yang ada di Indonesia, dalam hal ini saya selalu menganggap bahwa masyarakat Maluku Utara adalah anak-anak saya, 1,3 juta anak-anak saya, sehingga dalam setiap mengambil keputusan ya sederhana, saya pastikan bahwa semua APBD yang saya miliki bisa saya manfaatkan baik untuk anak-anak saya Maluku Utara lebih cerdas, lebih sehat, lebih pintar, pendapatannya mereka semakin banyak, keinginan mereka bisa dipenuhi. Jadi ketika saya bisa, maka seluruh perempuan Indonesia pun bisa. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Gubernur, Mbak Dias. Cukup ya. Kita lanjut ke Mas Bria. Boleh? Berasal dari Kota Kupang. Saya sekarang ada melanjutkan studi di Universitas Katolik Parayangan Bandung, jurusan Magister Teknik Sipil. Mungkin saya ingin bertanya kepada Ibu sebagai pengguna media sosial juga. Saya suka menonton konten-konten Ibu dan video Ibu. Saya juga merupakan satu followers dari Ibu. Saya ingin bertanya, kira-kira apa yang mendasari atau menjiwai jiwa kepemimpinan Ibu yang sekarang ini, dan apa arti itu kepemimpinan bagi Ibu? Mungkin ini juga untuk bekal bagi kami ke depan. Kita tidak tahu arah kita kemana, tapi yang pasti mungkin saya dari konten-konten Ibu banyak yang dari saya pribadi sendiri sebagai masyarakat NTT juga senang untuk menontonnya. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih Bu. Ya, konsep kepemimpinan saya adalah saya melayani dengan hati, saya terus berinovasi, dan saya senantiasa berkolaborasi dengan semua yang lebih dari saya. Jadi, saya selalu bilang saya bukan superwoman, saya bisa sukses jika semua stakeholder bekerja sama dengan saya, mulai dari ASN. Tidak ada politik balas dendam dalam pemerintahan saya. Saya melakukan mutasi dan rotasi bukan atas rekomendasi relawan, tapi berdasarkan meritokrasi. Kita Provinsi Maluku Utara sudah mengimplementasi manajemen talenta sejak beberapa minggu yang lalu, dan kita pun dalam mutasi rotasi kita melakukan uji kompetensi. Saya menghadirkan rasa keadilan dan menyediakan ruang bertumbuh kepada para ASN. Saya butuh mereka karena program saya bagus, tapi mereka adalah roda yang menggerakkan birokrasi pemerintahan. Saya juga bekerja sama baik dengan semua partai politik, menggabungkan mereka karena kita butuh stabilitas dalam daerah untuk daerah itu bisa maju. Saya juga merangkul swasta untuk menggerakkan sektor pertanian dan perikanan dengan baik. Dan dalam sosmed, saya menggunakan sosmed. Kalau ada yang bilang bahwa sosmed itu pencitraan, bagi saya sosmed itu adalah publikasi. Pencitraan itu ketika seseorang mempublikasi sesuatu yang tidak mereka lakukan. Bagi saya, sosmed itu saya gunakan untuk mempublikasi semua kegiatan saya, sehingga masyarakat yang memilih saya tahu apa yang saya lakukan setiap hari. Karena kan saya digaji oleh uh, uang rakyat ya, dan kemudian saya juga diberikan kepercayaan bagaimana untuk mengeluarkan regulasi dan bagaimana memanfaatkan haknya mereka, sehingga semua program saya sosialisasikan lewat sosial media. Begitupun saya belanja masalah pun lewat sosial media, karena itu cara termurah dan cara tercepat. Selama 8 bulan saya memimpin, semua kebijakan saya dapat dari hasil mendengar pendapat mereka yang ada di kolom komen dan DM dan postingan dan tag. Dan kemudian semua masalah pun saya selesaikan dengan sosialisasikan pun lewat sosmed. Dan bagi saya itu cara termudah dan termurah saat ini di zaman digitalisasi. Dan sangat membantu saya. Terima kasih. Cukup, Mas Bria? Apa ada Terima pertanyaan kasih Bu. lanjutan? Cukup ya. Masih ada 3 penanya lagi, Bu, tapi sudah 10.26. Apakah Ibu bersedia nanya 1 atau 2 lagi, Bu? Atau Nggak apa-apa. Boleh? 3 boleh. 3 boleh ya. Semuanya, teman-teman, 1 pertanyaan singkat saja. Mbak Yesika Tamba, Mas Aldi, dan oke, Mas Erik. Oke. Selamat siang, Bu. Kedengaran nggak ya suara saya? Ya, kedengaran.
Kadang-kadang selamat siang Ibu Shirley. Saya juga follower Ibu nih, dan jujur sosial media Ibu lumayan jadi apa ya, kayak harapan baru bagi pemerintah Indonesia. Sebagai wanita juga, kaum minoritas juga melihat, oh ternyata bisa loh, kita mampu juga loh untuk menjadi seperti Ibu Shirley gitu. Nah, pertanyaan saya Bu, sebagai bagian dari kelompok minoritas kan pasti banyak tantangannya Bu. Boleh nggak Bu sharing kayak tantangan terbesar yang selama ini Ibu hadapi ketika mengambil keputusan yang berpihak pada masyarakat? Karena kan pasti kepentingan itu banyak sekali. Lalu mungkin yang ingin kami pelajari itu sebagai pelajar dari generasi muda, kira-kira keterampilan apa yang menurut Ibu tuh paling penting yang harus kita mulai asah, mulai kita cari tahu atau kita pelajari supaya nanti bisa menjadi pemimpin berikutnya dengan lebih baik, Bu. Ya. Terima kasih Bu Hmm, kesempatannya. Jessica, tadi apa pertanyaannya? Oh, tantangan sebagai generasi. Oke, tantangan itu ada ketika mindset kita itu mengatakan kita minoritas. Ketika dalam mindset kita bahwa kita minoritas, tantangan itu terlihat sangat banyak. Tetapi uh, the second detik di mana kemudian kita berpikir bahwa kita adalah merah putih dan kita bukan minoritas, tantangan itu sekejap hilang. Jadi langkah utama adalah kita taruh di mindset kita bahwa kita itu bukan minoritas. Kita adalah merah putih. Kita mencintai Republik Indonesia sama besarnya seperti mayoritas. Tidak ada minoritas, tidak ada mayoritas, yang ada hanya merah putih. Dan kemudian pertanyaan keduanya apa tadi? Bagaimana menghadapi apa? Skill yang penting Bu untuk generasi Skill muda yang ya. penting. Skill yang penting itu bagi saya zaman sekarang ya, dengan kompetisi yang sangat kuat adalah skill komunikasi. Jadi kita harus bisa menjual skill kita, skill komunikasi. Komunikasi, bagaimana kita bisa selling our thought, bagaimana kita bisa selling ide kita kepada orang. Kemudian skill berikutnya adalah logika berpikir yang benar. Jika logika berpikir yang benar, kita selalu bisa mengambil keputusan yang benar. Dan kita harus fast learning karena sangat dinamis saat ini. Begitu banyak ilmu baru, kita harus terbuka beradaptasi dengan perubahan. Kita harus terus belajar. Saya sudah usia 43 tahun dan saya belajar hal baru setiap hari. Kita harus membuka diri untuk belajar. Jangan malu menggunakan teknologi yang ada, menggunakan AI yang ada. Dan jangan malu untuk belajar dari yang muda. Saya sekarang belajar dari yang muda. Saya belajar dari anak saya belajar dari teman-teman anak saya. Jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk bertanya. Dari 8 bulan terakhir ini, kalau saya merefleksikan kembali saya 8 bulan yang lalu, I know nothing about birokrasi. Saya nggak tahu apapun tentang birokrasi. Gelap, terowongan itu terasa gelap. Tapi kemudian ketika detik saya memutuskan saya merah putih, saya mau belajar, saya bertemu dengan semua orang yang terbaik di bidangnya, saya bertanya, saya baca, saya belajar, saya berkomunikasi, saya hilangkan rasa malu, saya hilangkan rasa canggung, rasa tidak percaya diri, saya hilangkan, saya maju selangkah demi selangkah. Never stop learning and never stop growing. Harus belajar terus, jangan malu bertanya, dan tidak ada orang yang lahir sudah pintar dan sempurna. Waktu, jam terbang yang menentukan itu. Saya tidak pernah bermimpi menjadi gubernur, masuk di birokrasi, apalagi politik. Bahkan saya tidak punya kosakata seperti seorang politik. Kosakata saya adalah kosakata ibu rumah tangga. Tapi saya belajar, belajar, belajar. Pada akhirnya semua bisa jika mau belajar. Terima Terima kasih. kasih Mbak Tama, terima kasih Ibu. Mas Erik, Mas Fedli, boleh satu pertanyaan singkat? Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Eri, saya berasal dari Maluku Tenggara, Bu. Izin bertanya, Bu, jadi banyak anak muda yang kembali ke daerah asal setelah belajar dan berkembang dan membawa semangat kontribusi, namun terkadang itu seringkali justru dianggap asing, terutama di daerah sendiri, Bu, terutama dalam sistem yang ada, baik dalam birokrasi maupun komunitas, Bu.
dalam konteks ini, apakah semangat aku pergi untuk kembali itu cukup, Bu? Dan jika apakah kembali itu cukup jika ruang untuk didengar dan diterima itu masih terbatas? Kemudian bagaimana cara Ibu untuk menjembatani ini, Bu? Terima kasih, Bu. Saya tidak bisa mendengar jelas. Mungkin Yudita bisa summary pertanyaannya apa? Ini lebih ke bagaimana Ibu menjembatani peran anak muda di Maluku Utara ya? Jadi saya begini, Bu. Mas Erik, Cek. Mas Halo? Erik, sorry, ini sinyalnya putus-putus, jadi boleh di chat saja, nanti kita bacakan. Aduh, ya, terima kasih. Oke. Boleh ke Mas Aldi? Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk Ibu Gubernur yang paling cantik dari Ambon. Salam Ibu, saya dari Ambon juga. Saya Salam. salah satu penggemar Ibu dari TikTok hingga Instagram, selalu update-update dengan informasi Ibu dan memang merupakan perempuan inspiratif juga bagi saya sebagai anak muda, Ibu. Saya mau bercerita sedikit untuk Ibu tentang perkembangan studi anak-anak Maluku dan Maluku Utara yang sementara menempuh studi saat ini di IPB Bogor, Ibu. Jadi kami saat ini anak-anak Maluku dan Maluku Utara punya komunitas yang ada di IPB Bogor namanya Permama, Bu, Persekutuan Mahasiswa Maluku dan Maluku Utara. Nah, itu adalah gabungan dari anak-anak Maluku dan Maluku Utara yang sementara melanjutkan studi khususnya untuk di Bogor di kampus IPB. Harapan besar kami nantinya ke depan, anak-anak ini juga pun anak-anak yang berasal dari LPDP, Bu. Kami punya komitmen besar untuk kembali dan mengabdi kepada wilayah, kepada negeri, kepada Maluku dan Maluku Utara. Untuk itu kami membutuhkan dorongan motivasi yang besar dari pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah Maluku ataupun Maluku Utara. Pemerintah Maluku, saya dari anak Maluku, saya sudah combine dengan pemerintah Maluku, Pak Hendrik, dan harapan besar kami nantinya anak-anak Maluku Utara akan bekerja sama dengan Ibu Shirley sebagai pimpinan tertinggi yang ada di wilayah Maluku. Untuk itu, saya sebagai pengurus persekutuan, harapan besar saya ke depan nantinya, suatu saat mungkin akan ketemu dengan Ibu untuk melihat perkembangan anak-anak Maluku dan Maluku Utara yang sementara melanjutkan studi yang ada di IPB Bogor. Ya, terima kasih, Fadli. Saya nanti dari Kadis Pendidikan mungkin akan berkoordinasi dengan LPDP. Kita akan menginventaris semua anak-anak Maluku dan Maluku Utara lulusan LPDP dan kemudian nanti akan disetting ada forum untuk kita berdiskusi dan kita mapping sesuai dengan kapasitas masing-masing dan mencari ruang kesempatan apa yang bisa dikolaborasikan antara pemerintah Maluku, Maluku Utara dengan para lulusan beasiswa sehingga mereka juga bisa memberikan kontribusi kepada daerah. Akan ditindaklanjuti oleh Kadis Pendidikan. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu Sally. Ibu, ini ada Mas Erik bertanya dari kolom chat, Ibu, intinya mengenai bagaimana cara Ibu menjembatani anak muda yang ketika kembali ke daerah mungkin terasa asing dan tidak terlalu diterima, namun mereka sebenarnya ingin memberikan kontribusi ke daerah. Kira-kira seperti Ibu. Ya, saran saya kepada semua anak-anak Maluku, Maluku Utara atau anak-anak daerah yang ketika kembali ke daerahnya masing-masing tidak ada ruang untuk mereka bisa berkontribusi, tidak ada ruang untuk masuk di swasta maupun untuk masuk di pemerintahan. Saran saya adalah untuk jemput bola. Jadi kita di pemerintahan itu kan tidak tahu apa kemampuan kalian. Jadi kalian yang harus bisa menjual diri kalian, membuat program yang bisa membantu pemerintah. Kalian yang harus jemput bola. Jadi dengan ilmu yang kalian sudah pelajari di perantauan, di luar negeri maupun dalam negeri, dan dengan mengevaluasi permasalahan yang ada di daerah, kemudian kalian harus melahirkan solusi. Nilai kalian ada ketika kalian bisa memberikan solusi yang konkret dan komprehensif kepada daerah. Kemudian program itu dikomunikasikan kepada daerah. Karena jika kalian datang kepada pemerintah daerah, manfaatkan kami. Kita dari sisi pemerintah, kita tidak tahu bagaimana memanfaatkan kalian. Jadi kalian yang harus mengusulkan program apa yang bisa kalian kerjakan, yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan di daerah atau
membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Jemput bola. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Sherly. Ibu itu pertanyaan terakhir, tapi ada 2 pertanyaan lagi sebenarnya Ibu di kolom chat. Tapi ini dari anak-anak Maluku, Ibu, mengenai terbenturnya antara para medis dan nakes dengan peraturan di daerah. Mungkin nanti secara lebih jelas Mbak Febrian Priscilia boleh nge-DM Ibu mungkin ya Bu ya di IG ataupun di Ya, TikTok untuk diminta solusinya. boleh. Kemudian Boleh. terima kasih Ibu. Ada lagi dari Muhammad Abdul Muid Pelu, anak Maluku juga Bu, Maluku Utara, menyampaikan bahwa saat ini hasil riset menyatakan bahwa Teluk Weda mengandung merkuri dan arsenik Bu. Ini mungkin nanti Mas Abdul bisa langsung DM Ibu juga untuk berdiskusi lebih lanjut ya Bu ya. Ini terkait Maluku Utara. Siap, terima kasih banyak teman-teman semua. Izin sudah 10.37 waktu Indonesia Barat. Di sana sudah 12.40 mungkin ya Bu ya, di waktu Indonesia Timur. Jadi dengan sangat berhati kita sudah harus menyudahi sesi pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Sherly, Gubernur Maluku Utara, telah hadir menyapa teman-teman PK 267. Banyak sekali apresiasi Ibu di kolom chat. Nanti tidak bisa saya bacakan satu-satu. Ada juga yang bertanya apakah Ibu nanti mau run untuk for presiden Bu gitu. Tapi Tapi saya mau ke NTT nanti akhir Oktober. oke, Ibu akan ke NTT akhir Oktober teman-teman. Kalau yang masih di NTT, pantengin IG-nya Ibu mungkin ya. Jadi nanti bisa tahu kegiatan Ibu selama di NTT. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Sherly, teman-teman PK 267 atas antusiasmenya. Kita sudahi sesi pada siang hari ini. Tapi mungkin saya sedikit mengutip dari pernyataan Ibu siang hari ini. Ketika teman-teman pulang nanti mungkin tidak akan ada kata yang akan menyambut, yang ada mungkin hanya justru jalan berbatu dan birokrasi yang rumit. Disitulah teman-teman harus hadir, bisa membantu dan berkontribusi untuk Indonesia. Kurang lebih seperti itu ya Ibu. Aku pergi untuk kembali, aku belajar untuk mengabdi, dan aku cinta Indonesia. Terima kasih banyak.